Selamat siang para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk Perlukah Vaksin Booster? Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Seiring dengan keberhasilan program vaksinasi yang telah berjalan di Indonesia, nyatanya tak menghilangkan sepenuhnya penularan COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut mendorong masyarakat yang telah menerima dosis lengkap vaksin COVID-19 seringkali bertanya kepada pemerintah, apakah masih dibutuhkan vaksin booster atau dosis ketiga agar vaksin lebih efektif menghadapi virus corona? Hingga saat ini belum ada jawaban pasti seputar rencana pemerintah memberikan vaksin dosis ketiga pada tahun 2022. Namun Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa saat ini lembaga penelitian tengah mengkaji dan menentukan kombinasi vaksin COVID-19 yang paling baik untuk digunakan. Lalu bagaimanakah mekanisme vaksin booster ke depannya dan untuk siapakah peruntukannya? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami dua orang narasumber via Zoom meeting. Yang pertama adalah Dr. Ahmad Rani Miftah selaku dokter Puskesmas di Tangerang. Halo, selamat siang Halo, Dr. Miftah. Mas Desmond, selamat siang. Ketemu lagi kita. Iya, sudah lama nih tidak berjumpa. Gimana dokter? Keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Salam kenal Oke. Mas Ahmad Hafil. Yang kedua ada Mas Ahmad Hafil selaku karyawan perusahaan BUMN. Halo Mas Hafil. Halo Selamat Mas siang. Desmond, selamat siang. Oke, mungkin sebelum kita mulai saya pengen nanya dulu nih Mas Hafil, vaksinnya udah dosis kedua apa udah divaksin atau malah belum nih? Alhamdulillah sih saya udah vaksin dosis kedua, terakhir itu saya vaksin bulan Mei awal. Oke, berarti dari kantor juga udah semua kali ya divaksin ya? Ya, sudah. Oke, daripada bertanya lebar, kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya. Jadi, vaksin dosis ketiga COVID-19 atau biasa dikenal dengan vaksin booster dianggap penting untuk meningkatkan antibodi secara penuh agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, sebenarnya saya pengen nanya nih, mungkin terutama ke Dokter Miftah ya, sebenarnya seberapa penting sih vaksin ini dalam meningkatkan imun tubuh dari COVID-19? Mungkin bisa dijawab, Dokter? Ya, baik. Terima kasih Mas Desmond. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait pertanyaan tadi ya, mengenai vaksin booster untuk vaksin COVID-19, seberapa penting gitu ya. Sebenarnya di dunia juga secara literatur dari para ahli itu sebenarnya masih ada kontroversi ya, masih Hmm. ada dua pendapat gitu loh. Hmm. Pendapat pertama menyatakan tidak perlu lagi booster, yang pendapat kedua menyatakan perlu booster gitu ya. Masing-masing mempunyai alasan gitu ya. Baik, saya coba jelaskan secara singkat mungkin ya, Oke. alasan dari pentingnya kenapa, atau yang kedua nggak usah lah, udah cukup 2 dosis saja. Hmm. Kalau yang pertama, alasan yang menyatakan bahwa udah kita cukup dengan 2 dosis aja. Hmm. Karena gini, saat divaksin itu, oke, yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh tentunya ya, dengan meningkatkan antibodi. Hmm. Selain itu, selain fungsi vaksin itu meningkatkan antibodi, ternyata tubuh kita ini juga eh, yang sempurna ini, ciptaan yang maha kuasa ini punya yang namanya sel memori. Nah, sel memori ini yang akan merekam gitu ya, ketika suatu saat ada infeksi yang masuk, dalam hal ini tentunya infeksi COVID gitu ya, maka dia sel memori ini akan langsung merespon respon tubuh membentuk kekebalan antibodi. Nah, itulah kenapa para ahli beranggapan ya nggak perlu, dan udah cukup 2 dosis saja. Meskipun memang kadar antibodi yang dihasilkan dari vaksin ataupun orang yang terkena COVID itu akan menurun gitu ya. Dalam waktu 4 sampai 6 bulan itu dia kurvanya antibodinya menurun. Tapi kita masih punya sel memori. Nah, itu yang digaungkan oleh ahli yang menyatakan bahwa cukuplah 2 dosis aja gitu ya kan. Hmm. Nah, ada pendapat lain, oh iya itu penting gitu ya untuk booster 3 dosis. Alasannya ya Hmm. tadi memperpanjang perlindungan pasca vaksin sebagai langkah penguat gitu ya. Yang Hmm. pertama itu, yang kedua ya tentunya untuk mencegah penularan. Jadi dengan booster diharapkan antibodi itu akan tinggi terus gitu ya. Selain Hmm. memang masih ada sel memori yang kita punya gitu. Harapannya antibodi yang ada di tubuh ini naik terus. Jadi ketika ada suatu infeksi, maka dia akan cepat langsung menanggulanginya gitu ya. Jadi memang secara literatur dunia ini masih dalam dua dua pendapat, dan ini pun masih terus berlangsung ya, dari WHO, dari Kementerian Kesehatan itu masih terus meneliti gitu ya Hmm. seberapa penting booster ini dilakukan. Tapi ada hal yang paling penting tentunya ya, yang paling penting adalah pemerataan vaksin gitu. Oke.
Karena kan memang alhamdulillah nih sekarang kita mungkin udah rata-rata masuk di atas 60% ya keseluruhan secara Indonesia ya. Udah di beberapa daerah termasuk di Jakarta, daerah aglomerasi Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor itu rata-rata memang sudah di atas 70%. Yang paling penting adalah pemerataan vaksin di daerah-daerah gitu kan. Di mana kita bisa memvaksin dosis 1, dosis 2 itu lengkap untuk seluruh warga negara Indonesia. Itu mungkin Mas Desmond. Oke, saya jadi penasaran sih dok. Jadi kan kalau tadi dokter menjelaskan juga vaksin ini kan berarti antibodinya terbentuk sampai 4 bulan ya sesudah di vaksin ya? Ya, jadi kadarnya itu akan menurun Aha. gitu ya. Kadar antibodinya berdasarkan penelitian 4 dalam 6 bulan tuh kadarnya akan turun gitu ya. Aha. Nah, tapi kita tetap masih punya sel memori yang terbentuk dari vaksinasi ataupun orang yang terkena COVID. Nah, sel memori inilah yang akan merespon bila ada infeksi ulangan dari COVID atau infeksi pertama dari COVID-19 gitu. Kalau Jadi ketika vaksin ada COVID-19 sendiri dok, sebenarnya beda nggak sih dok sama vaksin-vaksin lain dok? Maksudnya cara kerjanya? Kayak misalkan kita kan mungkin pernah nerima vaksin flu, apakah sebenarnya sama gitu atau beda sih sebenarnya dok cara kerja? kurang lebih sama Mas Desmond. Kalau kita baca literatur ya, vaksin flu itu dia kan setahun sekali. Aha. Dia setahun sekali tuh. Misalkan Mas Desmond vaksin tahun ini, tahun depan saya pun vaksin flu. Jadi vaksin flu 1 tahun sekali. Atau vaksin yang pada anak-anak ya, kayak contohnya itu tetanus atau difteri. Kan waktu kecil kan udah pernah dikasih ya, Iya. waktu balita tuh dikasih. Nah pas dewasa umur sekolah ada namanya bulan imunisasi anak sekolah, itu di booster lagi gitu sama. Jadi secara general hampir sama lah ininya, apa itu namanya, dengan vaksin-vaksin lain. Oke, jadi cara kerjanya nggak beda jauh ya sebenarnya ya. Ya. Saya pengen ke Mas Hafil nih. Mungun Mas Hafil udah pernah dengar belum nih soal isu-isu pengen ada vaksin booster ya, atau vaksin ketiga deh. Dan gimana sih tanggapannya Mas Hafil nih sebenarnya tipe yang setujukah dengan vaksin booster ini atau malah kayak kayak 2 kali udah cukup deh? Kalau menurut saya sih penting sih ya untuk kita ada vaksin booster lagi atau vaksin yang ketiga ini. Karena kan kalau melihat perkembangan corona ini, kayaknya mutasinya itu cepat gitu loh. Mutasinya cepat, dan dilihat dari berita-berita yang ada bahwa tidak semua vaksin yang kita pakai itu bisa mengenali atau bisa menanggulangi mutasi-mutasi dari virus ini. Sehingga kalau menurut saya itu selama data yang selama data yang dihasilkan itu membutuhkan untuk adanya booster, menurut saya penting karena yaitu menanggulangi mutasi-mutasi dari virus corona ini, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya perlu lah ya kalau dari secara masyarakat umum juga ngeliatnya, karena perlu ya, karena ya kita ngerasain lah kemarin di akhir tahun 2020 tuh kita udah ngerasain stagnan, atau Juni tuh naik lagi COVID-nya. Jadi kayak perlu ada tambahan lagi, booster lagi nih ya untuk bisa menghentikan COVID ya. Kurang lebih gitu ya Mas ya? Betul sekali, karena kan ini gelombangnya kita dari awal kan kita pikir ini paling gelombang kedua atau gelombang ketiga udah selesai gitu kan, tapi kok kayak ini gelombang kedua nih masih kita mau ngadepin Desember lagi, yang kemungkinan ada banyak pihak yang bilang bahwa ini Desember ini kalau tidak bisa ditanggulangi dengan bagus, ini bakal naik lagi nih gitu kan. Selain itu di luaran sana itu kan mutasi dari virus ini cepet banget gitu ya. Karena saya mengalami sendiri, teman saya yang kalau nggak salah sekarang udah ada yang tipe M gitu ya. Nah itu di Medan mereka, dan itu cepat sekali mereka bilang. Jadi menurut saya sangat-sangat penting sih. Tapi balik lagi, bagaimana pemerintah mengatur agar vaksin itu merata seperti itu. Jadi saya berharapnya sih percuma kalau maunya kita booster ketiga, sementara hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu masih ada yang belum vaksin gitu, karena keterbatasan dari penyebaran vaksin itu. Oke, jadi mendukung seperti yang Dr. Miftah tadi bilang ya, bahwa penting juga perlu ada pemerataan juga untuk menyelesaikan permasalahan COVID ini. Nah, kalau menurut WHO sendiri ini sebenarnya ada 3 alasan penting yang harus menjadi pertimbangan ketika akan memberikan dosis ketiga atau booster. Yaitu tubuh tidak merespon setelah disuntik vaksin 2 kali, sistem kekebalan tubuh mulai berkurang, dan kinerja vaksin
kurang atau tidak memadai terhadap beberapa varian yang muncul. Nah, ini tadi sebenarnya udah disinggung juga nih yang terakhir tentang varian baru yang muncul. Nah, kalau Dokter Miftah sendiri nih ngelihat gimana sih tentang 3 alasan penting dari vaksin yang diutarakan oleh WHO ini? Kalau Dokter Miftah. Halo, Dokter Miftah. Oke, sepertinya Dokter Miftah ini ada gangguan koneksi. Iya, mohon maaf. Sudah kembali. Saya agak kurang. Halo, Dokter Miftah. Halo, Dokter. Oke, mungkin saya ke Mas Afil dulu deh. Tadi Mas Afil kan ngeliat bahwa dari WHO sendiri tuh ngasih 3 alasan nih kenapa harus adanya vaksin booster. Yang pertama tadi perlunya karena tubuhnya tidak merespon ketika disuntik udah 2 kali, ternyata masih nggak ngerespon juga. Terus sistem kekebalan imun berkurang seperti yang tadi sudah dijelasin sama Dokter Miftah juga. Dan yang ketiga ini kinerja vaksin kurang atau tidak memadai terhadap beberapa varian yang baru. Nah, kalau dari Mas Hafil sendiri sebenarnya setuju nggak dengan apa yang dikemukakan oleh WHO ini? Atau bahkan kayaknya lebih make sense karena memang akan ada mutasi-mutasi baru atau gimana? Iya, kalau menurut saya sih kalau untuk sebenarnya yang saya pribadi takutkan itu ya, ini kan kayaknya kok virus ini pinter gitu ya. Jadi dia mutasi cepet banget gitu. Ini bentar lagi sebelumnya ada Wuhan, habis itu Delta, habis itu tipe-tipe yang lain. Oleh karena itu yang sebenarnya yang perlu ditanggulangi adalah bagaimana vaksin yang kita pakai ini bisa menanggulangi si mutasi-mutasi dari virus yang baru seperti itu. Nah, kalau untuk yang pembagi dan untuk booster ini mungkin perlu diklasifikasikan untuk kan kita tahu ya tipe-tipe umur yang rentan gitu. Nah, oleh karena itu lebih baik sih ini yang diprioritaskan dulu gitu kan. Yang diprioritaskan dulu, yang kedua yang pertama adalah penyetaraan dan juga kelompok-kelompok umur yang dia rentan. Dan mungkin ini masuk di bagian pertama yang dimaksud oleh WHO gitu, bagaimana imun tubuh kita itu tidak merespon terhadap vaksin yang diberikan. Oke. Kalau ke Dokter Miftah gimana? Dokter Miftah ngeliat dari alasannya WHO untuk adanya vaksin booster ini gimana? Ya, terima kasih. Ya memang beberapa 3 alasan ya yang saya baca juga yang dikemukakan oleh WHO menurut para ahlinya ya. Setelah disuntik 2 kali vaksin tidak respon, kekebalan tubuhnya mulai berkurang, kinerja vaksin kurang. Yang tadi saya sampaikan juga nih terkait ya sistem kekebalan tubuh atau antibodi yang sudah mulai berkurang dan memang kinerja. Ya memang kalau kita lihat saat ini memang masih dalam penelitian nih. Sebenarnya kadar antibodi berapa sih yang bisa menetralisir gitu ya, atau yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menanggulangi atau merespon cepat bila ada infeksi gitu ya. Dan ini memang masih dalam tahap penelitian, jadi kita pun belum tahu gitu ya. Memang perlu divaksin ketika antibodinya turun sekian atau sampai tahap sekian gitu ya. Jadi kita belum tahu. Tapi yang jelas saya sampaikan kembali bahwa tubuh ketika divaksin atau kita yang telah terinfeksi COVID itu selain dia membentuk antibodi, dia juga membentuk namanya sel memori gitu ya. Sel memori ini yang akan merespon cepat ketika ada infeksi ulangan atau infeksi pertama dari COVID-19 gitu ya. Nah, memang secara penelitian sudah di beberapa negara ya bahwa booster itu akan meningkatkan kadar antibodi dalam tubuh orang yang divaksin gitu. Kedua, lalu di booster ketiga ada beberapa penelitian di beberapa negara ketika dilihat antibodinya dia memang meningkat tajam gitu ya. Tapi kan kita belum tahu nih penelitian yang kadar antibodi sih yang bisa menetralisir ancaman virus infeksi virus COVID-19 seperti itu. Jadi ya memang tepat sekali apa yang diinformasikan oleh WHO. Tinggal nanti kembali ke kebijakan dari masing-masing negara gitu ya. Apakah memang booster untuk seluruh warga negaranya. Tapi yang paling penting kita harus ingat juga bahwa tujuan vaksin ini adalah untuk membentuk herd immunity ya, kekebalan komunitas gitu ya. Jadi ketika misalkan herd immunity itu sekitar 80% dari penduduk Indonesia taruhlah gitu ya sudah tervaksin, insya Allah
herd immunity itu sudah terbangun, jadi sebenarnya sangat kecil sekali celahnya untuk infeksi itu bisa masuk gitu ya ke komunitas atau ke wilayah ketika memang herd immunity sudah terbentuk. Kalau misalkan kita lihat ya di Liga Inggris nih, kan stadion-stadion udah penuh tuh ya, penonton sepak bola ya, katanya saya juga, waduh kuat banget nih, di Eropa udah stadion udah penuh, apa udah penuh ya, karena memang mereka sudah herd immunity, mungkin sudah hampir di atas, sudah di atas 80% ya, hampir mungkin udah 100% seluruh warga negaranya itu tervaksin gitu ya. Jadi ketika memang itu sudah tercapai, ya mereka bisa menjalankan itu ya. Tapi kan kita di sini belum mencapai herd immunity. Jadi kita masih dalam tahap mencapai itu ya. Mudah-mudahan sebentar lagi ya kita sampai herd immunity. Nanti bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyikapi booster ini tergantung juga dengan tentunya ketersediaan vaksin dan jenis vaksinnya gitu ya. Kalau mau kita lihat ya, mungkin saya bicara agak sedikit panjang. Booster itu sendiri sebenarnya harus dengan platform yang berbeda gitu ya, platform vaksin yang berbeda. Maksudnya gini, kan saat ini kan vaksin yang ada di Indonesia itu ada 2 platform ya, yang satu inactivated vaksin, yang kedua mRNA vaksin gitu ya. Kalau kita mau bilang merek, kalau yang inactivated itu golongan Sinovac, Sinopharm ya. Yang kedua yang mRNA vaksin yang di dalamnya adalah Moderna ataupun Pfizer. Jadi kalau mau di booster ketika kita sudah pakai inactivated, maka kita booster dengan mRNA vaksin, yaitu Moderna atau Pfizer, yang memang sudah dilakukan ya untuk nakes ya. Jadi yang kemarin nakes itu tahap awal Sinovac 2 kali, lalu booster dengan Moderna, seperti itu. Nah, kalau inactivated kan mungkin teman-teman udah banyak baca ya, yang virus yang dilemahkan. Kalau yang mRNA itu ngambilnya dari materi genetik virus itu, diharapkan dia akan memboosting antibody gitu ya. Memang dua-duanya baik gitu ya, dua-duanya bagus. Itu namanya efektivitasnya bagus, meskipun efikasinya untuk yang inactivated itu lebih rendah dibanding dengan yang efikasi dari mRNA vaksin. Jadi kalaupun nanti kita booster, mungkin kita akan memakai platform yang berbeda. Artinya kalau misalkan suntikan 1-2 itu platformnya inactivated, maka yang boosternya nanti dengan mRNA vaksin. Tentunya ini balik lagi kepada ketersediaan vaksin yang ada di kita gitu ya. Oke. Tapi ada hasil research-nya nggak sih dok, kalau komposisi dari 2 vaksin ini ketika kita udah ngerasain semua nih yang yang tadi dokter udah sebutin ini bisa memberikan efek yang lebih baik lagi untuk menghadapi COVID ya dok? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, di beberapa negara maju mungkin udah melakukan penelitian tentang booster dengan 2 platform yang berbeda ya. Ya hasilnya memang meningkatkan antibody yang cukup signifikan ya. Seperti itu. Mungkin kalau boleh sharing nih kan dokter Miftah, berarti nakes nih kan udah disuntik nih ya, Sinovac udah 2 kali, Moderna udah. Nah sebenarnya mungkin para penonton juga ada yang bertanya-tanya nih, apa sih bedanya nih nanti ketika disuntik vaksin ketiga nih, apakah gejalanya masih akan sama seperti vaksin pertama? Yang kita tahu mungkin kalau yang pakai AstraZeneca tuh sampai ada yang muntah-muntah, ada yang mual-mual. Mungkin kalau yang Sinovac ini lebih ke lapar dan pusing dan segala macam gitu-gitu doang. Nah, mungkin dokter Miftah bisa sharing dikit gak dok? Mungkin ada yang penasaran nih. Nah. Jadi kalau saya pribadi dulu Sinovac dosis 1 dan 2 alhamdulillah tidak memberikan efek samping ya. Tetap dalam kondisi yang baik, yang sehat. Tapi ketika di booster dosis ketiga Moderna dengan platform yang mRNA vaksin gitu ya, itu cukup memberikan efek yang lumayan signifikan lah. Jadi memang efeknya seperti kita kena COVID, tapi dalam 1 hari atau kurang dari 24 jam. Jadi ketika saya disuntik itu pas hari Sabtu, Minggu pagi mulai agak bergejala gitu ya, meriang, sakit-sakit sendi, sakit kepala, itu mirip dengan gejala COVID hari pertama, hari kedua gitu ya. Tapi hanya gejala itu timbul hanya 8-12 jam. Setelah itu alhamdulillah tubuh sudah merespon dengan baik, cukup bisa berarti. Tapi tentunya ini setiap individu beda-beda ya, karena saya pun bertanya ke teman-teman, ada yang memang gejalanya sama ataupun lebih berat, tapi ada juga yang nggak ada gejala gitu ya, atau cuma ringan aja, pusing-pusing dikit.
Jadi balik lagi ke antibodi masing-masing kali dok ya? Iya, tapi cukup memberikan efek lah si apa tuh namanya booster ini gitu ya, Moderna, efek samping. Oke, sebenarnya kan perbincangan tentang vaksin ketiga ini kan muncul setelah merebaknya lagi varian Delta nih, tiba-tiba rame di masyarakat, terus kemarin juga terjadi lonjakan COVID. Nah, menurut Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, ada beberapa kriteria jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan untuk vaksin booster bagi masyarakat umum. Yang pertama yakni vaksin COVID-19 tersebut dapat memblokir protein spike pada COVID-19. Yang kedua adalah vaksin tersebut memiliki efikasi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, efikasi vaksin tersebut terhadap varian baru corona, terutama varian Delta. Nah, saya pengen minta tanggapannya dulu kepada dokternya tentang 3 kriteria utama ini. Gimana sih sebenarnya tentang 3 kriteria ini? Ya, kalau kita lihat 3 kriteria ini sebenarnya masuknya ke platform apa tuh? mRNA ya. Lebih tajam ke sana gitu ya. Pfizer dengan Moderna gitu kan. Ya ini kembali lagi sih yang saat ini kita booster itu dengan Moderna, bukan dengan Pfizer. Kalau dengan Pfizer itu mungkin kita nanti akan melihat dulu data-data penelitian yang ada, yang mungkin sudah dilakukan di negara-negara maju ya, di negara-negara apakah booster dengan Pfizer ini juga bisa meningkatkan secara signifikan. Tapi kalau saat ini yang sudah kita terima adalah untuk Moderna. Memang Moderna dan Pfizer ini mempunyai efikasi yang cukup tinggi, tapi perlu diingat, 2 vaksin ini memiliki handling yang cukup rumit gitu ya. Artinya dia harus disimpan dengan suhu yang di bawah minus gitu ya. Dan apa istilahnya, dia vaksinnya manja lah gitu ya. Nggak kayak Sinovac yang tahan banting gitu istilahnya gitu. Sinovac tahan banting, dia lebih kuat, tapi memang efikasinya cukup baik, cuma di bawah platform mRNA. Kalau mRNA ini efikasinya cukup tinggi, tapi handlingnya yang memang cukup yang agak-agak sulit sedikit lah gitu ya. Tapi memang saat ini pemerintah juga sudah banyak memberikan vaksin mRNA yaitu Pfizer ya. Kalau kita lihat sekarang ini yang lagi banyak kalau di wilayah kami itu Pfizer. Jadi Pfizer cukup melimpah untuk stoknya gitu kan. Nah, ketika sudah divaksin mRNA ini, apakah perlu lagi di booster dengan platform yang jenis lain atau booster lagi dengan platform yang sama? Itu kita masih belum ada data yang rigid, Mas Desmond, untuk dijadikan suatu pegangan dalam mengambil suatu kebijakan gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi masih menunggu juga ya nanti hasil mungkin penelitian di Indonesia-nya seperti apa untuk pengaplikasian ke depannya ya, makanya sampai saat ini juga belum tahu nih mekanisme nanti vaksin booster ketiga tuh seperti apa. Saya pengen ke Mas Hafil. Halo Mas Hafil. Masih di mute Mas Hafil. Halo, ya. Ya, Mas Hafil ini sendiri tadi kan juga udah saya bacakan sedikit ya tentang wacana pemberian vaksin booster, ada 3 kriteria. Nah, Mas Hafil ini melihat dari 3 kriteria yang ditentukan oleh ITAGI ini gimana sih ngelihatnya? Kalau menurut saya sih kalau untuk pemberian vaksin jenisnya ya kan ini ya, ya sebagai nanti orang yang menerima vaksin, kita pasti ingin vaksin yang lebih efikasinya lebih tinggi. Oke. Efikasinya lebih tinggi dan juga vaksin ini bisa ngebaca untuk semua varian. Bahkan kalau bisa sih vaksin booster ketiga ini nanti dia bisa menangani mutasi-mutasi selanjutnya begitulah. Nah, karena kan kalau mamanya dilihat dari pergerakannya gitu ya, seharusnya sih kalau saya sebagai orang awam gitu ya, seharusnya peneliti itu bisa gitu kan mencari kesamaan dari vaksin yang sebelum kesamaan dari virus yang sebelumnya ya. Ya, mutasi-mutasi sebelumnya itu pasti ada kesamaan dan mereka harusnya bisa sih untuk memberikan atau membuat vaksin yang bisa membaca ke depannya seperti apa seperti mutasinya seperti itu. Oke. Ini jadi menarik sih sebenarnya Dokter Miftah, jadi muncul pertanyaan baru nih. Kan kita tahu bahwa vaksin yang sekarang ini lagi diutamakan untuk bisa menangani varian Delta kan, kasarnya varian mutasi Delta. Nah,
kedepannya kan varian ini kan udah ada banyak yang di Inggris ada muncul lagi, ada varian MU dan segala macam. Apakah nantinya akan ada vaksin booster keempat, kelima, dan seterusnya atau gimana nih dok? Karena setahu saya kan perubahannya itu cuma di luar-luarnya doang ya dok ya, tapi intinya tetap sama ya sebenarnya. Ya memang materi geniknya kurang lebih masih tetap sama ya secara garis besar si vaksinnya itu. Tapi yang saya pikir adalah ya sebenarnya tadi kata Mas Hafil, para peneliti ini mungkin dari awal dia meneliti tentang vaksin pasti dia sudah berpikir jauh ke depan gitu ya. Bahwa virus ini kemungkinan besar akan bermutasi. Memang benar sih. Dia bermutasi gitu kan, bermutasi dengan berbagai macam varian. Tentunya mereka sudah memikirkan. Artinya tidak hanya untuk membuat vaksin itu untuk satu varian ini aja. Tentunya mereka juga sudah mengantisipasi, oh kalau misalkan nanti dia bermutasi seperti ini, maka sudah ada respon yang lainnya seperti itu ya. Jadi saya pikir kalau yang saat ini ada itu ya, vaksin yang saat ini ada, memang saya pikir dari para ahli sudah memikirkan itu bisa memberikan respon terhadap varian-varian itu. Cuma seberapa besar responnya itu mungkin yang mungkin harus terus diteliti ya. Dan itu nanti ketika sudah keluar ya akan muncul mungkin rekomendasi ketiga, keempat, kelima yang mungkin nanti bisa aja vaksin COVID ini diberikan misalkan setahun sekali gitu ya, atau setiap setahun 2 kali gitu ya. Bisa aja kayak misalkan tadi saya bilang vaksin flu itu kan dia pemberiannya 1 tahun sekali. Yang ke depan mungkin aja yang tadinya mungkin saat ini kita dalam status pandemi, bisa jadi COVID ini nanti menjadi suatu penyakit yang endemi aja gitu ya. Artinya yang biasa aja, yang memang sudah menetap misalkan di suatu daerah atau di suatu tempat gitu ya. Gitu. Jadi memang ke depannya masih mungkin tuh pembahasan tentang pemberian dosis keempat, kelima gitu kan. Karena ini kan semuanya masih dalam penelitiannya itu berjalan terus gitu ya, nggak stuck di satu tempat atau dalam satu kondisi gitu ya. Penelitiannya terus berjalan, tapi yang perlu diingat bahwa peneliti ini pasti sudah memikirkan bahwa vaksinnya akan bermutasi gitu kan. Jadi inti dari virusnya ini pasti sudah bisa direspon oleh vaksin yang dibuatnya gitu kan. Cuman seberapa besar efikasinya tentu ya ini masih terus diteliti kan. Yang nantinya kebijakannya apakah ini akan dilanjutkan untuk booster keempat, kelima, atau mungkin nanti kebijakannya setiap setahun sekali atau setahun 2 kali, bisa jadi sih seperti itu Mas. Oke, jadi sebenarnya memang vaksin ini bisa untuk mencegah virus coronanya meskipun dia sudah bermutasi, tapi efikasinya mungkin berbeda ya dengan tingkat virus yang baru. Nah, sebenarnya sih jadi muncul pertanyaan gini nih dok. Ini pertanyaan saya aja sih, bertanya biasa aja kayak kan kalau penyakit flu itu kan virus juga, terus nanti diobatinnya menggunakan kayak kita minum obat flu dan segala macam. Tapi kalau COVID ini kan kita minum vitamin dan mungkin kalau kita dagang bernafas minum obat flu dan segala macam. Kenapa nggak diciptakan obat COVID aja gitu dok yang bisa kita minum kalau misalkan nanti kita sakit gitu? Iya, sebenarnya kan kalau COVID ini kan tergolongnya kan infeksi virus gitu ya. Benar kata Mas Desmond tadi tuh, infeksi virus itu sebenarnya kaitannya sama kekebalan tubuh kita gitu kan. Apa yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita gitu ya? Ya tentunya tadi dengan suplemen gitu ya, dengan makanan, atau minuman, pola hidup sehat yang baik tentunya itu sudah bisa menanggulangi infeksi virus ini. Tapi kadang-kadang infeksi virus ini tidak berdiri sendiri gitu ya, tidak tunggal. Kadang-kadang dia bisa co-infection misalkan dengan bakteri, makanya dalam COVID itu kadang juga diberikan satu antibiotik gitu ya. Atau misalkan ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta lainnya yang bisa memberatkan gejala COVID. Nah, kalau obatnya memang saat ini belum ada nih yang memang benar-benar fix diumumkan untuk COVID gitu ya. Yang ada sekarang adalah yang pertama ya ada antivirus gitu ya, ada antibiotik, ada obat suplemen. Yang mudah-mudahan ke depannya sih harapan kita tentunya ya sudah ada nih obat yang memang benar-benar sudah teruji, yang aman, digunakan dan efektif untuk melawan virus COVID-19. Oke. Oh berarti arahnya juga tetap ke situ ya, tetap obat konsumsi juga ya nantinya ya. Oke. Sebenarnya pemberian vaksin booster ini juga nggak semerta-merta diterima oleh semua golongan masyarakat nih. Jadi ada beberapa masyarakat pun yang kontra nih dengan
penerapan vaksin booster ini. Jadi ada yang bilang bahwa pasokan vaksinnya kan sebenarnya terbatas, dan bahkan kalau saya baca di website Kontan pun 2 hari yang lalu tuh dibilang bahwa vaksin kedua pun baru sekitar 35% penduduk Indonesia yang sudah menerima vaksin kedua ya, dosis kedua secara penuh. Nah, ada yang bilang kenapa nggak yang didorong pemerataannya, tapi kenapa yang didorong ini vaksin boosternya? Mas Hafil mungkin ada tanggapan mengenai hal tersebut? Iya Mas, terima kasih Mas Risman. Jadi benar menurut saya sih sebelum kita naik ke pemberian vaksin booster ini, lebih baik diratakan dulu nih semua rakyat Indonesia nih seluruhnya, kalau bisa 70% atau 80% mereka sudah menerima vaksin kedua. Jadi jangan yang di Jawa Timur gitu kan, di Pulau mana ini masih belum vaksin aja belum gitu kan, tapi di kita udah vaksin ketiga. Oleh karena itu yang pertama adalah penyerataan dulu. Yang kedua, vaksin booster ini lebih baik diprioritaskan untuk beberapa golongan saja. Misalnya kalau untuk sekarang seperti nakes sudah pernah tuh vaksin booster ketiga, dan yang ketiga bisa untuk prioritas untuk kelompok umur yang dia terjangkit coronanya itu lebih seriusnya itu lebih besar gitu ya, misalkan ya, komorbid misalnya, terus umur yang udah di atas 60 tahun misalnya gitu kan. Jadi lebih baik sih ditangguhin ke situ dulu gitu kan, karena sebenarnya kan kita persediaan vaksin nggak terlalu ini ya gitu kan, belum menyeluruh lah ibaratnya gitu kan. Lebih baik yang pertama dulu ada penyerataan dulu, tata dulu semuanya, nanti baru kita naik ke booster kalau memang diperlukan gitu kan, seperti itu. Oke. Mungkin Dokter Miftah ada tanggapan, Dok? Ya, terima kasih. Ya, hampir sama ya dengan Mas Hafil tadi ya. Seperti yang saya sebutkan di awal, ya memang kita harus membentuk herd immunity dulu nih. Kita fokus itu ya, herd immunity, dosis 1 dan dosis 2, tentunya di seluruh daerah Indonesia ya, nggak cuma Jakarta atau aglomerasi Jakarta atau hanya Pulau Jawa. Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke semuanya harus terpapar dengan vaksin ini. Nah, nanti kalau emang misalkan Dok udah nih 80% lebih gitu, atau mau mendekati 90%, ya saya setuju dengan Mas Hafid tadi, harus ada prioritas gitu ya. Prioritas tentunya satu, sama seperti kita waktu vaksin 1-2, prioritas adalah lansia gitu ya waktu dulu ya. Lansia kita utamakan untuk masyarakat umum lansia di atas 60 tahun, karena memang benar alasannya mereka cukup rentan terkena COVID. Ketika kena COVID mungkin nanti efeknya atau gejalanya lebih berat. Yang kedua ya untuk para masyarakat yang mempunyai komorbid atau penyerta gitu ya. Karena memang ini kaitannya dengan stok vaksin gitu ya. Karena jumlah penduduk Indonesia kan hampir 200 juta, udah lebih ya. 200 juta lebih ya, 200 juta lebih gitu. Kalau kita bandingkan misalkan sama negara Eropa yang cuma kecil-kecil doang, mereka paling 100%-nya dalam beberapa bulan juga cepat gitu ya. Tapi beda dengan kita dengan jumlah penduduk yang 200 juta, dengan geografis yang tiap daerah beda, karena kan pengiriman vaksin atau distribusi vaksin itu kan harus dengan prosedur yang bagus, bagaimana mempertahankan kondisi vaksin itu bagus kan menjadi suatu keharusan gitu ya. Bagaimana kita bisa mendistribusikan misalkan itu sampai pegunungan-pegunungan atau yang terpencil, nah itu kan memang butuh effort yang lebih gitu ya. Seperti itu. Jadi ya saya setuju sekali kita bentuk dulu herd immunity ini. Ketika sudah terbentuk sampai 80% lebih, ketika ketersediaan vaksin itu cukup baik, ya mungkin perlu dipikirkan. Dan ketika misalkan nanti dijalankan pun, tentu dengan prioritas yang tadi kita utarakan. Gitu, Mas. Oke. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya juga sekaligus penutup ya. Mau ke Dokter Miftah dulu. Selain vaksin booster deh, bagaimana cara kita agar bisa mencegah penularan COVID-19? Selain vaksin booster, ingat kita masih dalam kondisi pandemi, tetap kita jaga protokol kesehatan, jangan sampai kita lengah. Sekarang mungkin sudah sampai 5M ya, protokol kesehatan gitu ya. Meskipun alhamdulillah saat ini kasus di Indonesia secara umum sudah mulai menurun, tapi sampai kita menurunkan protokol kesehatan kita gitu ya. Tetap kita waspada, tetap kita jaga diri kita dan keluarga kita bagi
teman-teman semua yang mungkin sudah divaksin, tapi ada keluarganya, tetangganya yang belum divaksin, silahkan diajak untuk vaksin. Karena saat ini sudah mulai banyak sentra-sentra vaksin yang dibuka. Tidak, kalau dulu mungkin di suatu tempat itu masih memakai KTP atau domisili wilayahnya untuk bisa divaksin, tapi sekarang sudah NKRI ya, yang penting dia warga negara Indonesia datang boleh vaksin, silakan diajak. Protokol kesehatan wajib tetap kita jalankan, meskipun kasus sudah turun, kita jangan turunkan protokol kesehatan kita. Oke, siap. Dok, Mas Hafil mungkin bagaimana cara kita untuk bisa mencegah COVID-19 ini tanpa selain dengan vaksin booster? Iya Mas Lisman, jadi kalau menurut saya vaksin itu sebagai pertahanan terakhir ya gitu kan. Pertahanan terakhir dari kita menghadapi virus ini. Jadi pertahanan pertama dan yang harus kita maksimalkan seperti yang kata dokter bilang, bahwa 5M-nya itu harus kita terapkan, dan itu juga tidak hanya oleh kita sendiri gitu kan, tapi juga pemangku kepentingan seperti pemerintah juga bagaimana mengatur pergerakan masyarakat ini sehingga protokol kesehatan itu bisa benar-benar terjaga seperti itu. Nah, karena kalau umpamanya vaksin booster berkali-kali pun tapi kita tetap abai dengan nggak pakai masker, nggak cuci tangan gitu kan, ya percuma kalau menurut saya gitu kan. Karena ujung tombaknya itu ya bagaimana sikap kita dalam menghadapi pandemi ini seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Hafil, terima kasih Dokter Miftah. Jadi intinya tetap jaga prokes, jangan sampai lengah nih karena udah ada penurunan terus jadi lengah, jangan sampai deh kayak gitu. Semoga COVID bisa cepat berlalu di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber. Saya Desmond Saragi pamit, sampai jumpa di FGD berikutnya.